Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam ruang pembahasan UTBK. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai tes kompetensi akademik mata pelajaran fisika. Baik adik-adik sekalian, kita langsung saja masuk ke pembahasan soal. Pada layar monitor terlihat ada sebuah soal, yaitu sebuah spektrometer massa digunakan untuk memisahkan dua jenis ion yang bermuatan sama. Jadi muatannya sama, Q1 dan sama dengan Q2, tetapi memiliki massa yang berbeda. Nah, setelah dipercepat dengan beda potensial V, ion-ion tadi bergerak memasuki daerah bermedan magnet ragam secara tegak lurus, sehingga keduanya mengikuti lintasan gerak dalam bentuk lingkaran dengan jari-jari R. Nah, anggap bahwa pada saat memasuki daerah medan magnet B, kecepatan kedua massa adalah V1 dan V2, serta jari-jari lintasan keduanya adalah R1 dan R2. Bila M2 sama dengan 4 M1 dan V1 sama dengan 2 V2, maka tentukanlah perbandingan antara R1 dengan R2. Nah, baik, adik-adik sekalian, bahwa soal ini sangat erat kaitannya dengan eee, apa, eee, hukum eee eee, gaya Lorentz, di mana kita ketahui bahwa salah satu ciri khas daripada gaya Lorentz tersebut, ataupun rumus gaya Lorentz tersebut, untuk keadaan kondisi di mana muatan maupun kecepatan maupun medan magnet adalah saling tegak lurus satu sama lain. Nah, eee, saya akan menuliskan terlebih dahulu gaya Lorentz, ya. Gaya Lorentz itu dirumuskan sebagai, secara umum adalah Q, kecepatan dikali dengan V. Berarti apabila ada sebuah muatan yang melewati medan magnet yang seragam secara tegak lurus dengan kecepatan V, akan timbul gaya Lorentz. Nah, kebetulan eee, gaya Lorentz ini masuk di dalam sebuah alat yang kita sebut dengan spektrometer massa. Jadi sehingga muatan tersebut melakukan perputaran. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini, katakanlah ini muatan bergerak dengan kecepatan V, katakanlah ini medan magnet, ya. Katakanlah ini medan magnet, maka ini akan melakukan perputaran dengan jari-jari R pada medan magnet B. Sehingga keterkaitan antara eee hukum gaya Lorentz dengan gerakan melingkar itu dapat dinyatakan sebagai berikut, di mana F itu dalam gaya Lorentz adalah yang juga merupakan sebuah gaya sentripetal daripada muatan ini yang bergerak secara melingkar. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa F sama dengan V kuadrat per R. Nah, jika persamaan ini kita masukkan ke sini, ya, jika persamaan yang ada di sini kita masukkan ke sini, maka kita akan dapatkan sebuah persamaan I VB sama dengan M V kuadrat per R. Nah, V-nya hilang, ya, sehingga kita dapatkan rumus I kali B sama dengan NV per R. Nah, rumus inilah yang akan kita gunakan untuk menentukan perbandingan jari-jari antara ion pertama dengan ion kedua. Nah, oleh karena itu kita tinjau dulu untuk ion pertama. Kita tinjau dulu untuk ion pertama. Nah, I1, ya, kemudian
Karena berada pada medan magnet yang sama, maka tetap kita tulis B. Kemudian di sini adalah M1 ya, adalah M1, kemudian kecepatannya adalah V1, kemudian dibagi dengan R1. Nah, ini untuk ion pertama. Kemudian untuk ion kedua, kondisinya serupa, hanya beda simbol. Kita tulisnya Q2 kali B. Kemudian di sini tentu adalah M2. Ini adalah V2 dikali dengan R2. Nah, apa yang kita lakukan terhadap kedua persamaan ini? Persamaan bintang pertama dengan bintang kedua. Nah, itu bisa kita lakukan dengan cara membagi antara persamaan bintang pertama dengan persamaan bintang kedua. Nah, caranya adalah I1 kali B ini tentu dibagi dengan I2 kali B. Sama dengan AM1 kali V1 kali bagi R1, sorry. Kemudian di sini adalah M2 kali V2 per R2. Nah, B-nya hilang ya, B-nya hilang. Kemudian kita lihat tadi di dalam soal dinyatakan bahwa muatan antara ion pertama dengan ion kedua adalah sama ya, sama. Sehingga Q1 dengan Q2 kalau dibagi juga sama, hasilnya sama dengan 1. Ya, hasilnya sama dengan 1. Nah, kalau hasilnya sama dengan 1, nah ini bisa pindah ke ruas kiri ya, ini bisa pindah ke ruas kiri menjadi M2 kali V2 per R2 sama dengan M1 kali V1 per R1. Nah, selanjutnya setelah kita dapatkan rumus ini, maka kita lihat persyaratan-persyaratan. Nah, M2 sama dengan 4M1, V1 sama dengan 2V2. Jadi, tadi M2 sama dengan 4M1, kemudian berikutnya V1 sama dengan 2V2. Nah, ini bisa kita ganti M2 dengan 4M1 ya. Karena menyatakan hubungan antara bahwa massa ion kedua sama dengan 4 kali massa M1. Jadi sehingga kita bisa tulis 4M1 karena kita nyatakan dalam M1 ya, kecuali R2, maka V2 juga kita ganti ke dalam V1. Tentu sama dengan 1/2 V1 per R2 ya. Ini tetap M1, ini tetap sama dengan V1, ini sama dengan R1. Sehingga kalau kita perhatikan ya, ini M1-nya hilang, V1-nya hilang. Kemudian 4 dikali 1/2 sama dengan 2 ya. Sehingga kita bisa dapatkan 2 per R2 sama dengan 1/R1. Dengan demikian kita bisa dapatkan bahwa 2R1 sama dengan R2 atau karena dinyatakan dalam soal adalah 0,5 R2. Nah, inilah jawaban yang kita harapkan dan kita coba cek dulu optionnya apakah betul ada. Nah, ternyata ada. R1 sama dengan 0,5 R2. Jadi jawaban yang benar adalah D. Demikianlah adik-adik sekalian pembahasan singkat tentang soal UTBK khususnya TKA dalam untuk mata pelajaran fisika, khususnya juga yang berkaitan tentang alat spektrometer massa. Semoga penjelasan ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dan keberkahan bagi kita semua. Dan saya akhiri, mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.